Jadi mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat pahala. Jadi saya kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Sekarang saya ingin berbagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali rasanya saya bisa hadir di Milad ke-21 Bank Mandiri Syariah yang luar biasa. Tepuk tangan buat Mandiri Syariah. Milad ke-21, umur tidak terasa ya. Memang usia itu kalau kita enjoy nggak terasa. Padahal tahun kemarin baru 20 seingat saya. Ini udah 21. Saya doakan tahun depan Mandiri Syariah menjadi 22 tahun. Wah, luar biasa. Tanpa doa itu proses alami ya. Tadi junior saya dua-duanya alhamdulillah sudah membuka acara dengan baik. Itu berkat didikan saya selama ini. Dan saya sekali lagi dapat tugas untuk menghibur. Tapi sebenarnya terus terang sebelum saya menghibur justru saya yang sudah terhibur karena ada undangan dari Mandiri Syariah ini. Bener Pak, lama saya nggak ngapa-ngapain. Jadi sebelum menghibur saya sudah terhibur. Saya bukan sombong, job saya dulu sebelum pandemi itu memang jauh-jauh kadang-kadang karena penerbangan masih gampang ya. Jadi kadang pagi ada acara di Jakarta seperti ini, nanti sore bisa jadi udah di Makassar, besoknya di Medan, malam besoknya udah di Balikpapan karena penerbangan gampang. Karena selama pandemi ini penerbangan terbatas dan agak sulit, jadi kalau dulu job saya jauh-jauh sekarang lebih jauh-jauh. Kalau ini kan 21 November, saya ada lagi itu Februari 2021. Jauh banget kan? Padahal terakhir Maret kemarin. Ya ampun, kalau dulu jauh fungsi jarak, sekarang fungsi waktu. Itulah. Terima kasih Pak Eri Gunadi. Selamat pagi Pak. Beliau ini udah menganggap saya seperti saudara sendiri. Bahkan seperti keluarga. Saya pernah masuk ruang beliau kan. Begitu masuk dulu langsung berdiri Pak Eri, keluarga, waduh seneng banget dianggap keluarga. Memang jarang loh, beliau-beliau ini jajaran BUD dari Mandiri Syariah ini kan orang-orang yang sibuk. Kalau sehari-hari kita ingin menghadap beliau itu nggak gampang janjiannya. Tapi saya bersyukur justru pada hari ini beliau-beliau yang menghadap saya. Terima kasih. Kita ya intinya kita saling berhadapan lah Pak ya. Sekali lagi imun saya, nah ini menunjukkan buat saya ya, ini acara Milad ke-21 menunjukkan kedewasaan dan kemantapan bukan hanya apa ya perusahaan, tapi saya yakin imannya sudah mantap karena acara seperti ini yang diundang pelawak itu menunjukkan imannya sudah stabil. Karena kalau acara seperti ini yang diundang ustadz itu berarti imannya masih labil. Kalau yang diundang pelawak ini udah mantap, sering-sering undang pelawak. Karena selain menunjukkan iman stabil, ini tahu betul apa yang dibutuhkan di masa pandemi. Karena kalau mengundang pelawak itu meningkatkan imun. Kalau yang diundang ustadz kan meningkatkan iman. Nah kalau iman sudah stabil nggak perlu ditingkatkan. Imun yang terus menerus. Dan saya dengar ada rencana kalau ini dievaluasi baik sebulan sekali ya acara ini ya. Sehari 3 kali kayak minum obat. Kalau bisa sebulan sekali saya kira ada baiknya. Ada baiknya. Karena itu bisa apa? Membantu roda perekonomian lah keluarga saya. Jadi Bank Mandiri Syariah pasti kaitannya erat lah dengan perekonomian. Dan sekali lagi terima kasih. Saya bangga tapi sebenarnya sekaligus agak kecewa ya kenapa di Milad ke-21 ini baru diundang. 20 tahun yang lalu 20 kali itu siapa yang diundang ya? Kok baru inget saya sekarang gitu. Pas masa pandemi lagi gitu kan. Saya jadi mungkin ini karena butuh saya apa karena kasihan gitu. Tapi kayaknya lebih karena kasihan lah, nggak apa-apa, tapi lebih sering kasihan lebih baik. Saya diberi tugas untuk memberi semangat. Nah, saya terus terang saya berangkat tadi sangat semangat. Saya seminggu yang lalu sudah rapid ya, tapi karena ada Mandiri Syariah Milad ke-21, saya tadi pagi rapid lagi. Ternyata hasilnya sama. Saya nyesel. Enggak, maksudnya kan yang sebenarnya seminggu yang lalu masih berlaku gitu loh. Kenapa saya harus rapid lagi, ngeluarin biaya lagi gitu kan. Kepotong deh. Tapi
Tapi yang ingin saya sampaikan begini, ini mumpung momen yang baik, hari yang baik, setelah acara ini, apabila nanti Mandiri Syariah akan ada acara apapun itu, acara apapun Pak Eri, saya siap. Dan perlu saya umumkan mulai sekarang, untuk Bank Mandiri Syariah dimanapun di seluruh Indonesia, kalau ngundang calon tong, bayarnya cukup 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Jadi bisa dibikin 2 termin lah Pak. Nggak perlu DP ya, nggak perlu DP. Jadi 2 kali termin, misalnya pas acara gini pagi transfer, sebelum naik transfer udah nggak apa-apa. Karena buat saya yang lebih menenangkan dan menyenangkan di masa pandemi ini ya seperti kerjasama kita ini. Saya dengan Mandiri Syariah enak, baru kemarin belum apa-apa kemarin lihat m-banking, wah udah lunas. Itu yang membuat saya tenang dan senang Pak. Karena buat saya begini Pak, pekerjaan itu yang menyenangkan dan menenangkan itu bayarannya pasti, perkara halal atau enggaknya insya Allah buat saya gak apa-apa. Daripada halalnya pasti tapi bayarnya insya Allah, wah itu malah deg-degan saya. Mending bayarnya yang pasti daripada halalnya yang pasti. Karena halal itu tergantung niat. Kalau bayaran itu kan bukan hanya niat tapi hajat hidup orang banyak. Jadi itulah pentingnya, dan saya bangga sekali lagi, walaupun masa pandemi saya juga susah, tapi saya diminta memberikan rasa optimisme luar biasa. Saya memang mengatasi masa pandemi, saya benar-benar ikut protokol kesehatan kemanapun, saya pakai masker, kemudian pakai face shield juga, mencuci tangan dengan sabun setelah pegang apapun. Saya pegang apapun, cuci tangan pakai sabun. Saya cuci tangan pakai sabun kan pegang sabun, cuci tangan lagi pakai sabun. Pegang sabun, cuci tangan lagi pakai sabun. Jadi di masa pandemi ini sabun paling cepat habis di rumah saya. Bahkan malam minggu kemarin Chelsea lawan mana itu ya? Saya pegang Chelsea. Habis itu saya cuci pakai sabun tangan. Pokoknya habis pegang apapun saya cuci tangan pakai sabun. Supaya saya sehat, karena kesehatan itu penting. Apalah artinya sehat kalau apalah artinya kita kaya kalau kita tidak punya uang. Itu penting. Makanya sehat itu tidak kalah penting. Jangan terlalu didengarkan omongan saya, karena saya di rumah aja nggak terlalu didengarkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu terlalu mendengarkan, saya kira belum pernah ke rumah saya berarti. Tapi prinsipnya seperti itu, kesehatan itu penting. Dan masa pandemi ini yang perlu kita tahu, jangan pernah minder, jangan pernah pesimis. Karena apa? Yang mengalami bukan hanya kita, yang mengalami seluruh bangsa ini. Bukan hanya bangsa kita, tapi seluruh bangsa di dunia ini. Jadi kita tidak sendirian. Yang terpenting apa? Ketika kita mengalami musibah berupa pandemi ini secara bersama-sama, situasinya sama, tetapi siapa yang nanti akan berhasil dan menjadi pemenang? Adalah orang-orang atau siapa yang memberikan respon yang terbaik saat mengalami hal yang sama seperti pandemi ini. Jadi respon kita yang kita butuhkan. Bagaimana hasil kita nanti setelah pandemi tergantung dari respon apa yang kita lakukan ketika kita mengalami pandemi ini. Makanya saya sudah mengatur ya, ekonomi keuangan juga saya irit. Saya sudah, karena menurut saya uang tunai itu salah satu media juga untuk penyebaran virus ya. Jadi saya sudah 8 bulan ini nggak pernah ngasih uang tunai sama istri. Bukan karena pelit, tapi untuk mencegah supaya istri saya nggak kena virus Pak. Bukan pelit, saya tetap kan modelnya kan sekarang cashless Pak. Jadi saya nggak kasih tunai tapi cashless. Jadi kalau istri minta cash, saya ngeles. Istri minta cash, saya ngeles. Saya pakai sistem cashless. Bisa dicoba. Itu menyelamatkan ekonomi kita Pak. Karena saya taat betul ya, apalagi dengan urusan perbankan itu, saya taat betul dengan aturan yang ada di negara kita. Bahkan dulu saya pranikah, saya punya surat perjanjian dengan istri yang mengikuti aturan resmi tentang keuangan di negara kita ini. Jadi perjanjian saya dengan istri itu begini, uang yang dikeluarkan oleh negara, oleh Bank Indonesia, uang dengan pecahan gambar pahlawan laki-laki, itu jatahnya suami, pecahan dengan gambar pahlawan wanita itu jatahnya istri. Jadi saya bersyukur karena pecahan sekarang yang beredar masih banyak pahlawan laki-laki. Jadi saya kira ini sebuah ya harapan yang sangat baik untuk kaum laki-laki. Bukan berarti saya pelit, itu memang sudah perjanjian, jadi istri nggak bisa protes karena memang secara resmi. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bersyukur tabungan saya dibanding istri lebih banyak saya walaupun dipegang istri.
Karena prinsipnya begini Bapak Ibu, buat saya keuangan apalagi kalau sudah berkeluarga itu, semua pendapatan saya serahkan ke istri. Lebih baik dikelola wanita, karena prinsipnya begini, uang itu kalau tidak dikelola wanita, ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Wah ini yang saya cegah, supaya itu tidak terjadi saya serahkan ke istri, berapapun saya serahkan ke istri. Benar, bukan saya tuh sangat sayang kalau sama istri nggak tahu. Saya tuh ketemu jodoh yang kebetulan pinter nyari duit istri saya itu. Saya nyimpen di mana aja ketemu. Itu hebatnya istri saya. Pinter nyari duit, bakatnya memang luar biasa. Akhirnya pernah dulu saya mikir begini. Saya nyimpen uang di mana aja kok istri saya bisa nemu ya. Saya pikir ini apa ya yang jarang istri saya buka-buka, yang jarang dilihat, yang biar nggak ketemu. Mohon maaf, uang saya selipkan di bawah kitab suci. Nah itu aman. Istri saya jarang buka kitab suci, jadi aman. Celakanya saya sendiri lupa naruh di situ, karena saya juga jarang. Aduh, sekarang numpuk nggak karuan. Akhirnya malah yang dapat anak saya yang rajin ngaji. Alhamdulillah ya, namanya rezeki anak soleh itu ya seperti itu tadi. Itulah keluarga saya, saling mendukung lah suami istri. Istri saya itu nggak pernah minta duit sama saya. Ini saya heran juga, istri saya nggak pernah minta duit, langsung ambil sendiri. Bukan saya, mungkin bapak ibu nganggep wah calondong ini suami takut istri. Enggak, saya bukan suami yang takut istri. Saya kebetulan punya istri yang lebih berani sama suami gitu aja. Tapi saya bukan pamer ya. Saya kalau di rumah istri sering saya bentak-bentak, nurut. Istri saya itu nurut, saya bentak-bentak, nggak protes, nggak apa, nurut aja. Ini contoh ya, kalau di rumah itu saya bentak, saya manggilnya kan mama. Mah, kamu nonton TV aja, biar papa yang cuci baju. Saya bentak gitu, nurut. Nonton TV loh, bener bu. Mah, kamu tidur-tiduran aja, papa yang masak. Nurut istri saya, pokoknya saya bentak-bentak. Ya ampun, saya bersyukur banget punya istri yang penurut nih. Tapi kalau sudah berantem Pak, mohon maaf, saya baru itu keluar ketegasan saya. Kalau sudah ada masalah sebagai kepala keluarga saya tegas. Biasanya kalau sampai berantem, istri sampai sujud-sujud itu. Sujud-sujud sambil nunjuk. Keluar kamu dari kolong tempat tidur. Saya. Jadi istri merangkak tapi nunjuk-nunjuk karena saya sembunyi di bawah kolong. Alhamdulillah 97 saya menikah, berarti sudah berapa tahun? Tolong dihitungkan ya. Ya 23 tahun lah ya. Pernikahan saya alhamdulillah bertahan, karena memang walaupun pertengkaran itu biasa, apalagi zaman sekarang memang handphone, gadget itu membantu, tapi kadang-kadang itu jadi sumber pertengkaran. Baru seminggu yang lalu saya berantem sama istri gara-gara password saya kebuka sama istri Pak. Bukan masalah apa Pak, kalau masalah selingkuh saya nggak pernah, masalah pendapatan. Jadi kadang protes gitu. Saya heran juga, padahal sudah saya kasih Face ID loh Pak itu Pak. Locknya itu pakai wajah saya, masih tetap kebuka. Mungkin pas saya tidur, handphonenya ditempelkan ke muka saya, mata saya dibuka sama istri gitu kali ya Pak ya. Kebuka loh Pak. Besoknya berantem. Laki-laki Pak nggak mau kalah nih. Saya balas. Pas istri tidur, handphonenya saya ambil, saya tempelkan ke wajahnya. Saya buka matanya, nggak kebuka. Padahal saya lihat mereknya sama kayak handphone saya. Saya pikir-pikir kok ke wajah istri saya kok handphonenya kok nggak kebuka. Ternyata istri saya itu kalau tidur saya lupa. Kalau tidur istri saya nggak pernah pakai make up. Jadi handphonenya nggak mengenali. Dikira orang yang lain. Saya tempelin bolak-balik. Waduh, nggak kebuka. Akhirnya ya laki-laki kan harus belajar. Akhirnya sejak saat itu saya kalau tidur pakai make up. Jadi bener Pak, supaya handphone nggak bisa dibuka Pak. Sekarang saya kalau tidur menor banget Pak, udah lipstick tebel pakai eyeshadow, biar nggak bisa dibuka, biar aman. Karena memang kadang-kadang sama-sama barangnya di tangan laki-laki dan di tangan perempuan itu bisa berbeda. Fungsinya sama, tapi biasanya motivasi penggunaannya yang berbeda. Ini sebagai contoh, kalau kita tadi bicara handphone, kalau kita ngomong handphone aja, handphone di tangan laki-laki dan perempuan itu bisa beda motivasi. Sebagai contoh, kalau misalnya
istri saya telepon saya. Nah biasanya kalau handphone di tangan wanita, telepon pasangannya itu untuk memastikan pasangannya di mana, dalam keadaan bagaimana, supaya hatinya tenang. Jadi kalau sekarang misalnya istri telepon saya, Pak di mana? Ini lagi acara Mandiri Syariah. Tenang istri saya, karena suaminya sedang bekerja dalam keadaan baik-baik saja. Jadi motivasinya wanita telepon pria adalah untuk memastikan keadaan pasangannya bagaimana, supaya hatinya tenang. Kalau laki-laki sama, supaya hati saya tenang. Tapi kalau telepon ke istri, motivasinya adalah untuk memastikan istri tidak ada di sekitar saya, supaya hati saya tenang. Jadi kalau saya telepon, Mah di mana? Lagi masak Pak di rumah. Loh tenang saya. Tapi kalau telepon, Mah di mana? Ini di Senayan City Pak. Ayo pindah mal yuk, istri saya di sini. Ini yang ketawa pasti punya pengalaman yang sama. Tenang Pak. Seperti itu bisa, ya itu natural, alami. Tapi itu bisa dikurangi, bisa ditutupi, bisa dihilangkan. Saya kasih tipsnya. Nanti kalau diundang lagi. Tapi yang jelas itu pentingnya, makanya memang laki-laki perempuan itu sangat berbeda secara kodrat. Karena menurut penelitian seorang profesor dari Jepang, ini orang Surabaya, jadi melakukan, ya tapi 2 minggu yang lalu dari Jepang dia, orang Surabaya. Jadi menurut penelitian sang profesor yang sudah dilakukan kurang lebih kayak berapa 30 tahun riset ini dilakukan, dan hasilnya laki-laki itu memang lebih dominan di logika, di akal. Sedangkan wanita itu lebih kuat di perasaan. Dan itu saya buktikan, saya amati juga benar sekali yang terjadi di rumah tangga saya itu juga memang seperti itu. Jadi kalau misalnya anak sakit gitu, saya kerja di rumah anak sakit, istri saya mesti nangis dulu Bu, karena bingung perasaan dulu. Gimana ini anak sakit, perasaan yang, kalau saya laki-laki dikabari, ini anak kita sakit, logika, laki-laki logika. Bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, tangani. Kapan laki-laki menggunakan perasaan? Nah pas di kasir nanti saya baru, aduh perasaan tuh baru, aduh saya nangis lihat tagihan, perasaan belakangan kalau laki-laki memang. Tapi saya nggak mau kalah, nangis saya lebih kenceng daripada istri. Mohon maaf, ini saya sampai jam berapa ini? Kok nggak ada yang ngasih tanda sama sekali? Saya biasanya ada yang ngasih gini, ini kok semua gini. Saya sudah feeling mau disiksa kok ini kok. Tapi nggak apa-apa, demi Mandiri Syariah apapun saya berikan. Itu tadi, itu yang makanya saya kenapa hadir di sini, karena keluarga Mandiri Syariah saya yakin ini keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Karena keluarga saya juga paling nggak bisa meniru seperti ini supaya bisa sukses seperti Mandiri Syariah ya. Dan tapi saya yakin walaupun saya ingin sebesar Mandiri Syariah, sesukses Mandiri Syariah, saya nggak akan pengen buka cabang. Karena nanti butuh pegawai banyak lagi itu, ribet saya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa optimis. Dan yang ini perlu saya tekankan begini, Indonesia itu bukan bangsa yang cemen, Indonesia itu bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Terbukti dari mana? Saya 3 tahun yang lalu dikirim mewakili Indonesia diskusi negara-negara ASEAN. Saya tidak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana itu Pak. Jadi dalam diskusi itu ada Pak, wakil dari Malaysia kalau nggak salah. Wakil dari Malaysia itu meremehkan kualitas SDM Indonesia. Mereka mengatakan SDM Indonesia kualitasnya menurun. Saya sebagai orang Indonesia terpancing emosi saya Pak. Saya data Anda dari mana kesimpulannya? Mereka mengatakan begini, tahun 70-an, awal 80-an, Malaysia itu masih import, mendatangkan tenaga pengajar dari Indonesia. Tahun 7 bulan itu paling banyak. Tenaga pengajar, guru bahkan, guru-guru masih didatangkan dari Indonesia. Dan sekarang mereka mendatangkan hanya, mohon maaf, levelnya yang asisten rumah tangga. Mereka berkesimpulan SDM orang Indonesia kualitasnya turun. Saya sebagai orang Indonesia tidak terima dengan hal itu. Secara data memang tidak bisa dibantah, 70-an kita mengirim tenaga pengajar, tahun 2000-an, 90-an sampai ke 2000 ini asisten rumah tangga yang banyak kita kirim. Tapi itu bukan identifikasi atau yang mengindikasikan bahwa kualitas SDM Indonesia turun. Tapi selera orang Malaysia yang turun. Tahun 70-an seleranya guru, tahun 90 2000 seleranya pembantu. Jadi selera mereka yang sebenarnya turun.
Kalau SDM kita tetap berkualitas. Hidup Indonesia. Saya tunjukkan itu dan nggak berani jawab. Belum lama saya duduk wakil Vietnam ikut-ikutan. Wakil Vietnam, Pak. Oke, Anda boleh sombong soal SDM. Tapi saya tanya sepak bola. Vietnam, Pak, merdekanya aja duluan kita daripada Vietnam. Sudah sombong soal sepak bola dengan kita. Karena mereka merasa hebat. Saya katakan begini. Ini mohon maaf ya. Bicara soal sepak bola bukan hanya Asia Tenggara, bukan hanya Asia, bahkan di seluruh dunia tidak boleh ada satupun negara yang sombong tentang sepak bolanya dengan negara saya. Sebutkan negara yang pernah jadi juara dunia. Brasil 5 kali, iya. Jerman 4 kali, silakan. Prancis 3 kali, boleh. Spanyol, Inggris baru sekali. Tapi ingat, Brasil 2004 kalah final dari Jerman. Jerman pernah kalah dari Prancis. Prancis sering kalah dari Spanyol sama Inggris. Spanyol, Inggris juga kalah dari Brasil. Juara dunia 5 negara pernah saling mengalahkan, tapi 5 negara juara dunia itu belum satu pun berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Berarti yang tidak terkalahkan siapa? Timnas Indonesia. Makanya kita pertahankan, jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Supaya kita tidak terkalahkan, Pak. Ini adalah cara optimis. Ini adalah bentuk-bentuk optimis dengan cara yang minimalis. Ya begini. Jangan mau bertanding. Kalau diajak bertanding, mau. Biar kita tidak terkalahkan, itu caranya minimalis tapi hasilnya kita optimis. Itulah yang penting. Makanya jangan pernah banggalah dengan bangsa Indonesia, karena mohon maaf Amerika itu ada gara-gara Indonesia. Bapak Ibu nggak percaya? Saya juga enggak. Awalnya, tapi mari kita bicara sejarah. Waktu itu ada Ratu Spanyol. Waktu itu Spanyol dipimpin Ratu mengirim ekspedisi armada yang dipimpin oleh salah seorang pelaut luar biasa, Columbus namanya. Dia berkebangsaan Italia sebenarnya, tapi dia memimpin armada Spanyol itu. Karena dulu Italia sebenarnya urusan nakoda lebih hebat daripada Spanyol. Christopher Columbus inilah yang memimpin armada Spanyol. Tujuannya apa? Mencari penghasil rempah-rempah. Salah satunya adalah Indonesia. Ada India, ada Indonesia. Rempah-rempah kala itu emas saja setara dengan rempah-rempah, lebih mahal rempah-rempah di Eropa. Maka mereka mengirim. Dalam perjalanan nyasar, ketemulah yang namanya benua, itulah Amerika. Coba kalau tidak ada perintah waktu itu dari Ratu Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia, mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang nemu. Bayangkan, Joe Biden, Donald Trump apa enggak toleh, Amerika belum ada yang nemu. Jadi Amerika ada nggak sengaja gara-gara Indonesia. Bagaimana? Napoleon yang hebat di Perancis pada tahun itu menyerah, kalah. Padahal pasukannya terkuat di Eropa. Gara-gara apa? Indonesia. Nih, saya cerita. Saya yakin tahunnya, saya lupa tahunnya. Saya yakin Napoleon juga nggak inget di tahun berapa. Jadi gini, waktu itu Perancis dengan kekuatan paling hebat di Eropa, mungkin di dunia pasukannya paling hebat, akan menyerang salah satu negara kecil di Eropa. Pada waktu itu persiapan sudah dilakukan, sudah dikepung, tinggal menyerang. Tapi apa yang terjadi? Ketika perang itu terjadi, meletuslah gunung di Indonesia yang namanya Gunung Samalas. Sekarang kita kenal dengan Gunung Tambora, gunung itu. Letusan Gunung Samalas itu masuk dalam daftar sejarah 5 letusan gunung berapi terdahsyat di seluruh dunia. Makanya kalau kita melihat ada lukisan, siapa itu pelukisnya yang menggambarkan keadaan Eropa waktu itu, salah satunya akibat letusan Samalas ini. Ini berimbas pada pasukan Napoleon. Jadi ketika itu harusnya belum musim dingin, tetapi gara-gara Gunung Samalas meletus, tiba-tiba di Eropa pengaruh cuaca terjadi, turun salju. Napoleon penyerang tidak menyiapkan pasukannya untuk menghadapi masalah posisi di cuaca dingin. Sedangkan tuan rumah lebih siap karena tuan rumah. Maka menyerah, kalah di Waterloo. Napoleon gara-gara Gunung Tambora di Indonesia meletus. Meletusnya padahal itu di Indonesia. Kita tidak memindahkan kemana-mana. Tapi Napoleon yang di Eropa bisa jatuh. Kita pengen negara Eropa mana yang jatuh. Kita tinggal pilih gunung berapi mana yang kita letuskan. Kita punya banyak stok gunung berapi.
Jangan sombong dengan Indonesia. Dan tidak ada ceritanya Indonesia hancur lebur karena gunung berapinya meletus. Justru Indonesia lebih bangkit, lebih hebat, lebih subur karena gunung berapinya. Tepuk tangan buat gunung berapi. Alhamdulillah waktunya habis ya. Saya udah dikasih kode, Pak. Kalau mau nambah nggak apa-apa, Pak. Itu kan waktu ada batas waktunya ya tayangan. Off air lah Pak, nanti off air. Model saweran nggak apa-apa Pak, siap saya. Gimana? Mumpung saya ada waktu juga, ini sebenarnya nggak kemana-mana ini. Saya ada waktu nanti masih jam 1-an aman kok. Daripada nunggu Februari. Kayaknya Bapak ingin dapat tips yang tadi Pak ya. Lama ya. Tapi saya nggak enak sama panitia Pak. Nanti ya mungkin begini. Saya tambahin sedikit nggak apa-apa ya. Sedikit tapi banyak ini, nggak apa-apa ya. Nggak bisa. Saya tambahin sedikit lagi aja. Nggak apa-apa ya. Satu tambahin setengah jam lah. Kebanyakan. Jadi itu tadi, intinya optimis. Berikutnya yang perlu saya sampaikan, karena saya diminta pesan untuk memberikan rasa optimis, kemudian peduli dan terus berkarya bagi seluruh karyawan dari Mandiri Syariah. Dan di masa yang seperti ini memang masa yang paling pas, paling tepat untuk kita peduli, apalagi masa pandemi, saling membantu itu paling penting. Dan mohon maaf kalau mungkin saya tidak bisa memberikan hal yang lebih banyak lagi, karena memang sekali lagi dikode di sini. Mohon maaf, bukan berarti saya nggak mau Pak Heri ya, tapi saya siap kapanpun. Kalau perlu Pak, kalau ada virtual meeting mingguan saya siap ngisi Pak. Ada virtual, mungkin sekarang meeting pun kan virtual Pak ya. Kalau yang meeting mingguan aja Pak, weekly meeting itu saya siap mengisi kalau diperlukan. Saya bisa itu dari rumah, saya sering gitu itu. Saya sering acara gitu dari rumah, nggak ada yang bayar sih, saya di rumah ngomong. Ini siapa tahu kalau mau di-endorse oleh Mandiri Syariah kan saya bisa bangga. Sekali lagi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu, bukan saya mengirit bahan. Kalau bahan masih banyak, sekali lagi bahan masih banyak, bisa dibuktikan dengan cara diundang lagi. Tapi mohon maaf Pak Heri, jangan dimasukkan hati Pak ya, tolong dimasukkan agenda aja. Ya biar lebih pasti buat saya gitu, kalau cuma masuk ke hati kan. Jadi sekali lagi mohon maaf, mungkin kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar, karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading, sehingga nggak perlu ya, mohon maaf, kenapa saya ngurusi keluarga Gading. Tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah saya mohon maaf, karena tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan saya diundang Mandiri Syariah lagi. Milad ke-21, optimis, peduli, dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan tol. Luar biasa. Cak, mau kemana sini dulu Cak? Kumpul dulu Cak. Nambah lagi. Emang gak kangen Cak sama kita-kita Iya Cak? loh. Ini